jumpa lagi di Femela As The Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti biasanya nih, Femela As The Expert kita selalu membahas topik-topik yang sangat menarik dan informatif pastinya. Seperti di bulan Juni ini bertepatan dengan Hari Susu Sedunia, kita akan membahas seputar manfaat susu dan seberapa pentingnya sih susu bagi tubuh kita. Aku nggak sendirian, sudah hadir Dr. Yuliana Kusayari, Master Gizi, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke, sahabat Femela, saya Dr. Yuliana, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Ngomongin tentang susu, bulan Juni ini bertepatan dengan Hari Susu Sedunia, benar ya dok ya? Benar sekali. Oke. Nah, bicara soal susu nih dok, seberapa pentingnya sih setiap manusia, anak-anak maupun dewasa itu mengkonsumsi tubuh? Dan seberapa baiknya susu untuk tubuh kita? Pada hakikatnya susu adalah salah satu nutrisi yang paling lengkap. Hakikatnya memang dibutuhkan, tetapi dia merupakan salah satu balance diet. Dia sangat kompleks, terdiri dari 18 komponen di antara 22 yang harus ada. Ya kalau dibilang sangat-sangat punya manfaat dan sangat penting terutama bagi anak-anak, dan juga jangan lupa sampai lansia pun kita masih membutuhkannya. Bicara soal kandungan yang ada di dalam susu dan manfaat kandungan tersebut bagi tubuh manusia dok, susu itu memiliki kandungan yang seperti apa aja sih dok? Seperti yang tadi saya katakan, dia sangat komplit. Jadi kalau karbohidrat ya ada kandungan karbohidratnya. Yang paling penting lagi adalah kompleks daripada proteinnya sendiri. Proteinnya sangat hampir lengkap sekali. Jadi dia mengandung 18 komponen asam amino dari 22 asam amino yang ada, dan dia juga mengandung lemak, kemudian mengandung mineral, vitamin yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri, yang kadangkala itu tidak didapatkan pada jenis makanan tertentu. Kalau bicara soal susu nih dok, katanya susu itu cuma baik untuk tulang dan gigi, apakah benar dok? Mungkin paradigma itu sering kita dapati ya. Jadi memang komponen paling besar dari susu adalah kalsium kan, kalsium dan vitamin D, pertumbuhan tulang, kemudian pertumbuhan gigi karena dia juga mengandung fosfor. Hanya yang harus kita sadari kan di situ tadi saya katakan dia mengandung ada asam lemak, kemudian mengandung vitamin dan mineral juga di dalam tubuhnya, sehingga akhirnya mengandung asam. Dia bisa bersifat sebagai antioksidan, antiinflamasi dan lain-lain sebagainya. Jadi beberapa penelitian terakhir malah kita mendapatkan bahwa itu mencegah penyakit kronis. Kemudian bisa juga dia mencegah obesitas malah gitu. Jadi memang tergantung pada takarannya, manfaatnya, kemudian indikasinya saja sebenarnya. Ada nggak sih dok tanda-tanda tubuh gitu apabila dia kekurangan susu gitu? Kalau pada manusia tidak mengkonsumsi susu, tapi juga dia ternyata variasi makanannya juga tidak baik, pastinya akan terjadi banyak defisiensi nutrien-nutrien tertentu. Misalnya bisa aja kalau misalnya dia tidak minum susu tapi dia tidak mengkonsumsi bahan makanan sumber lainnya yang sifatnya dari kalsium misalnya, itu bisa saja akhirnya osteoporosis dan sebagainya. Itu yang paling ya paradigma yang paling kita kenal kan gitu, maksudnya kerusakan gigi, kemudian pertumbuhan tulang menjadi tidak baik, itu karena vitamin D-nya sebenarnya tidak ada. Kalau kita tidak dapat dari susu tapi tidak dapat juga dari bahan makanan lainnya, pasti ya akan kita rasakan seperti itu. Banyak yang berusia produktif gitu, mereka menyepelekan tentang susu gitu dok. Itu tanda-tandanya apa sih dok? Maksudnya mereka kekurangan susu, ada nggak sih indikasi tanda tubuh nih di usia-usia produktif ya? Mungkin kalau yang di usia lansia mereka jadi osteoporosis seperti itu. Kalau di usia produktif ya pasti akan merasa agak lemah, yang pasti tidak akan produktivitas pasti akan berkurang sekali karena memang mungkin dia juga tidak konsumsi yang lain yang pengganti susu. Jadi jadi agak lemes kalau kita bilang seperti itu kan. Jadi kurang glowing karena antioksidannya tidak ada dan sebagainya. Karena yang harus kita ingat, susu itu tadi yang saya katakan bukan juga sebagai pertumbuhan tulang dan gigi, ternyata efeknya sangat banyak. Kalau kita bicara soal bayi dan anak-anak nih dok, mereka itu kan identik sampai dari lahir sampai usia 2 tahun, baiknya itu mengkonsumsi ASI ya dok. Nah, setelah usia 2 tahun, ASI itu sebaiknya digantikan dengan susu formula yang seperti apa sih dok? Memang kalau kita katakan pada anak usia
0 sampai 2 tahun memang harus ASI, tapi satu kuncinya. Walaupun pada ASI juga kita harus tekankan pertumbuhan dan perkembangan anak harus sesuai dengan kurvanya. Jadi kalau misalnya ASI ternyata kurva anak juga tidak sesuai, tentu harus ditambah dengan susu formula atau bahan makanan penambah lainnya atau pendamping ASI kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya susu seperti apa sih yang harus dipakai setelah menggantikan ASI? Sebenarnya kita bisa memiliki banyak merek atau komposisi susu yang bisa kita gunakan. Bisa seperti susu bubuk, kemudian pada anak di usia di atas 2 tahun itu bisa saja menggunakan susu UHT. Jadi tergantung sekali lagi adalah kenyamanan daripada anak. Apalagi kalau usia di atas 2 tahun itu kan sudah dengan makanan pendamping. Di atas 1 tahun bahkan sudah dengan bahan makanan pendamping lainnya. Artinya susu tidak menjadi komponen yang utama, tapi dia bisa menjadi penambah yang sangat baik. Nah, bicara soal jenis susu, ada susu formula dan UHT seperti yang dokter bilang tadi. Itu ada acuannya nggak sih atau prefer lebih baik anak itu setelah mengkonsumsi ASI itu baik menggunakan Sufor atau lebih baik UHT? Kalau yang membedakan antara susu formula dan susu UHT adalah lebih ke arah usianya sih. Kalau prefernya, karena ya tadi saya bilang dia merupakan pelengkap yang punya manfaat banyak. Jadi kalau dia sudah menjadi pelengkap seperti itu, sebenarnya susu susu itu hanya pada usianya saja. Artinya kalau susu UHT tidak diperkenankan pastinya di bawah anak usia 1 tahun. Tapi kalau anak di atas 1 tahun, balik lagi lebih nyaman dan lebih comfort yang mana lebih enak untuk orang tua dan anaknya seperti apa, mau susu formula bentuk bubuk atau bentuk UHT. Karena pada hakikatnya kedua susu itu pasti memiliki komponen tadi. Jadi ada karbohidratnya tetap, ada lemaknya tetap, dan proteinnya tetap. Apakah benar nih dok, jika anak yang mengkonsumsi susunya tuh rutin dan itu tuh berpengaruh terhadap tinggi badannya dok? Tinggi badan seseorang sebenarnya tidak hanya bergantung susu sebenarnya. Jadi yaitu kecukupan akan nutrien tertentu pada tubuh anak itu juga akan mempengaruhi sekali. Jadi tidak hanya mutlak karena susu gitu kan. Dan juga yang kedua adalah faktor genetik yang pasti. Yang pasti lagi adalah kecukupan proteinnya. Nah, kenapa paradigma susu menambah tinggi itu karena komponen proteinnya tadi sangat lengkap, dan juga satu lagi ada kalsiumnya. Di mana kalsium itu bisa diserap dengan sangat baik kalau bersamaan dengan protein. Makanya paradigma susu menambah tinggi itu memang jadi gambaran lah seperti itu ya. Tapi kalau ya sekali lagi susu pelengkap dan penambah tinggi itu dipengaruhi oleh nutrisi lainnya juga. Untuk takaran susunya sendiri nih dok, atau seberapa banyak susu yang baiknya kita minum? Itu antara anak dan sampai dewasa itu sebaiknya seperti apa sih dok idealnya? Mungkin berapa gelas dalam sehari gitu dok? Idealnya sih kalau dia batasan setelah usia 1 tahun dengan makanan pendamping, pada dasarnya minimal dia bisa mengkonsumsi minimal 200 ml. Minimal 200 ml, tapi maksimal juga nggak boleh lebih dari 3 gelas atau istilahnya kita bilang 600 ml. Tidak boleh lebih dari itu sebenarnya dok? Sebenarnya. Jika sudah ada makanan pendamping. Betul. Oke, kalau misalnya yang masih bayi nih dok, dari lahir mungkin sampai usia 1 tahun ya, itu gimana? Itu biasanya makanannya karena susu atau misalnya mutlak hanya susu formula, biasanya dipengaruhi oleh usianya dulu. Kemudian berat badannya dan kebutuhan daripada energinya. Biasanya kita perhitungan seperti itu. Kalau sudah 6 bulan ke atas semakin berkurang sampai akhirnya nanti di 1 tahun dia akan mentok di 200 ml. Kalau ngomongin jenis susu nih dok, bedanya susu yang biasa itu dengan susu low fat itu kandungan fatnya mungkin ya, kandungan lemaknya itu seberapa bedanya sih dok? Jadi kalau pada susu itu ada yang susu full cream kan, full dengan creamernya yang sifatnya sebenarnya membedakan adalah lemak jenuhnya sih. Jadi kandungan lemak dari satu susu dengan susu yang lainnya memang kenapa dikurangkan biasanya untuk
ibaratnya memfasilitasi ketika orang-orang sangat dibatasi kadar lemaknya gitu ya. Misalnya saja susu full cream itu lemaknya pasti sesuai dengan AKG biasanya. Kemudian diturunkan ketika susu low fat gitu ya. Jadi lemaknya agak sedikit dikurangi lagi. Bahkan ada yang sangat-sangat dikurangi sampai batas yang minimal sekali yang kita kenal dengan susu skim. Nah, itu tujuannya adalah bagi orang-orang yang memang kadar lemak dalam tubuhnya atau bahkan kadar kolesterol dalam tubuhnya agak tinggi. Oke. Gitu. Nah, apakah benar dok, kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi susu yang low fat itu bisa memicu tubuh menjadi gemuk gitu dok? Tadi dikatakan, makanya kenapa maksimal kita minum susu sebenarnya adalah sekitar 200 sampai 600 ml. Di luar susu itu makanannya sangat baik, kemudian komposisi lemaknya sangat baik, kemudian kita konsumsi susunya berlebih pasti akan menyebabkan obesitas. Tapi ketika hanya minum susu saja sebagai 200 ml sampai 600 ml, susu jenis apapun sebenarnya tidak akan menambah berat badan atau menyebabkan kegemukan pada kita, asalkan tidak lebih dari takarannya. Bagaimana dengan susu hewani dan nabati, itu kandungannya sama apa nggak sih dok? Pun kalau beda, yang membedakan apa? Kalau susu nabati dan susu hewani itu yang membedakan sebenarnya jenis proteinnya saja, based on proteinnya. Jadi kalau susu nabati banyaknya kan dari susu-susu biji-bijian, jadi kayak soya, almond dan sebagainya. Kalau susu hewani ya susu sapi, sebenarnya kalau di luar negeri mungkin kita kenal susu kerbau gitu kan, susu unta pun ada gitu, susu kambing atau susu domba. Nah itu kembali lagi sebenarnya yang membedakan adalah jenis proteinnya. Memang kalau pada susu nabati hakikatnya biasanya bioavailabilitas daripada proteinnya sedikit lebih rendah. Dulu sekali kalau kita bilang gitu kan, paradigmanya kalau minum susu yang sifatnya nabati anaknya pasti nggak besar atau kandungan proteinnya kurang atau ada zat nutrisi lainnya yang akan kurang, karena wajar, karena komposisi nutriennya pun akan berbeda dengan komposisi pada susu hewani. Cuma pada saat kondisi sekarang semuanya sudah diadaptasi, jadi baik dia susu nabati maupun susu hewani memiliki nutrien yang hampir sama, dan proteinnya pun dibikin hidrolisatnya lebih baik lagi pada susu nabati sehingga komponen keseimbangannya tetap lebih sama sih. Jadi nggak ada lagi yang membedakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pada susu nabati, yang pasti akan diadaptasi, ditambahkan nutrisinya, sehingga pilihan-pilihan itu akan menjadi pilihan yang baik aja gitu. Jadi hanya sekedar rasanya ini lebih nyaman aja. Kalau pada ibu hamil nih dok, baiknya mengkonsumsi jenis susu yang seperti apa? Kembali lagi, susu ibu hamil itu ada yang ditambahkan dengan zat besi gitu ya. Karena memang kebutuhan ibu hamil akan zat besi dan asam folat itu cukup tinggi. Tapi ada juga yang merasa kalau minum susu ibu hamil agak ngeres katanya gitu kan. Ada yang berasa nggak nyaman gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya kalau kita bisa comfortnya yang mana, yang nyamannya yang mana, susu biasa atau susu ibu hamil. Kemudian kalau kita mengkonsumsi susu yang biasa, berarti pasti ada sesuatu yang kurang dari susu ibu hamil. Nah itu kita gantikan dengan bahan makanan yang lainnya. Jadi kalau bisa memang susu ibu hamil, tapi kalau itu tidak nyaman, minum susu yang lain, tetapi tetap kita tambahkan dengan bahan makanan sumber lainnya yang memang yang harus didapat pada ibu hamil. Bagaimana dengan mereka yang sudah lansia nih dok? Susu seperti apa yang baiknya dikonsumsi? Ada yang bilang kalau udah lansia minum susu anak-anak lagi nggak apa-apa gitu, gimana tuh dok? Tergantung lansianya, karena ada lansia yang kalau kita sudah biasa minum susu terus ya, kita minum susu lansia itu nggak masalah. Tapi ada yang dia sudah stop, biasanya kan kayak tadi sampai umur 1 tahun dia minum susu, terbiasa minum susu, atau sampai balita dia minum susu, kemudian dia berhenti, kemudian baru minum lagi pada saat lansia, biasanya agak pencernaannya agak nggak maksimal, terutama pada susu yang memang dikhususkan adanya kalsium yang tinggi. Apa sih efeknya kalau misalnya kita kelebihan mengkonsumsi susu dok?
Efeknya satu yang pasti kalau dia pada anak jadi malas makan, ya kan? Karena dia kebanyakan susu, minum terlalu susu kenyang, terus, ya, dan terlalu kenyang. Kan susu tadi komponennya sangat lengkap, otomatis akan buat kenyang. Kemudian jadi malas makan, otomatis asupan nutrisi dari makanan, bahan makanan sumber lainnya akan kurang. Dan ingat, yang harus kita ingat bahwa tidak ada satupun bahanan makanan sumber yang merajai semua. Artinya maksud gini, kadang di dalam susu pun ada kekurangannya, artinya nutrisi tertentu ada kurang. Nah, itu yang harus diadop sama anak. Kemudian yang kedua, kalau dia remaja, biasanya menimbulkan jerawat yang cukup banyak, karena jangan lupa pada susu juga ternyata mempengaruhi hormon kan, yaitu akhirnya menyebabkan kalau pada anak yang jerawatnya makin banyak, ya makin banyak lagi itu, ditambah dia hormonnya tidak keseimbangan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau dia ada masalah dengan saluran cerna tadi, artinya oke, dia bisa minum 1 gelas dengan tidak intoleransi, kemudian atau tidak alergi gitu, alerginya sudah bisa terapi, tapi kan lama-lama terkikis juga. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau efek samping terlalu berlebihan sih enggak, artinya ya kita harus segala sesuatu yang berlebih konsumsinya pasti dampaknya tidak baik saja, karena akan menimbulkan ketidakseimbangan. Kalau tadi kita bicara soal manfaat susu oleh tubuh dan susu baiknya dikonsumsi oleh anak-anak bahkan sampai lansia gitu. Ada nggak sih dok orang yang nggak boleh minum susu? Orang-orang yang nggak boleh minum susu itu adalah yang tadinya adalah yang intoleransi dan yang tidak bisa, ada yang ada masalah pencernaan. Kadangkala ada orang yang saluran cernanya itu sangat bermasalah dengan komponen yang ada pada susu. Nah, itu yang sangat tidak boleh, kontraindikasi yang mutlak. Sebenarnya walaupun itu tidak boleh pun, terus kan manusia itu berteknologi maju terus, gimana caranya membuat susu itu semakin segmennya semakin bisa dicerna oleh manusia yang memang punya kelainan itu gitu kan. Ada yang kelainan genetik, defisiensi gizi, PD dan sebagainya. Gimana caranya mereka bisa mengkonsumsi susu. Nah, karena memang susu di dalam kebutuhan dalam individu itu sangat dibutuhkan gitu, karena ya walaupun bukan merupakan salah satu sumber utama, bisa digantikan yang lain, tapi kadangkala sulit mencapai keutuhan seperti pada susu. Itu aja sih. Itu yang paling utama adalah yang memang dia memiliki masalah dengan saluran cernanya. Oke, jadi itu ya, harus diperhatikan betul-betul ya dok ya. Oke, sahabat Femela, menarik sekali nih pembahasan kita kali ini. Mungkin dok terakhir pesan-pesan untuk sahabat Femela dok, silakan closing statementnya. Oke, sebenarnya di hari susu ini yang penting adalah membiasakan diri untuk minum susu minimal 200 ml tiap harinya, dan diupayakan. Kenapa? Karena dia merupakan nutrisi yang cukup lengkap, jadi memenuhi kanan kiri yang kurang. Kemudian itu susu tidak hanya dari usia 1 tahun kemudian berhenti, tetapi kita mulai minum susu dari usia 1 tahun sampai kita lansia. Jadi jangan susah dan jangan sulit untuk minum susu, karena susu juga tidak akan membentuk tubuh kita menjadi lebih gemuk kalau kita memiliki takarannya sesuai dengan kebutuhan. Itu aja dari saya, yang penting semangat minum susu setiap hari. Oke, nah itu sahabat Femela, ajakan juga nih untuk kita rajin minum susu. Ternyata susu itu tidak hanya dikonsumsi oleh anak-anak sampai usia 1 tahun, terus jadi stop lagi, nanti lanjut lagi ketika kita sudah memasuki usia lansia. Sesuai dengan penjelasan dokter tadi ya dok, sesuai dengan obrolan kita tadi bersama dokter Yuliana, kalau susu itu memiliki manfaat yang sangat penting untuk tubuh kita nih. Nah itu tadi sahabat Femela, mungkin obrolan kita pada hari ini bisa menambah informasi, terus bisa membuat semangat ya dok ya, biar rajin lagi nih minum susunya. Apalagi yang di masa-masa usia produktif, ternyata susu memiliki manfaat yang sangat penting. Oke, terima kasih dokter sudah mampir ke Femela. Sama-sama. Oke, itu tadi sahabat Femela sudah ngobrol-ngobrol dengan dokter Yuliana dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Sampai jumpa lagi di Femela SD Expert selanjutnya. Bye-bye.